Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Matsujaru. Bagaimanakah kabar kalian? Semoga selalu disertai Allah Subhanahu wa taala ya. Kembali lagi dengan Bu Dinka. Kali ini kita akan belajar aswajah tentang mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, Bu Dinka akan menjelaskan tentang pengertian mazhab. Mazhab itu berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, atau sesuatu yang menjadi tujuan seseorang, baik konkret maupun abstrak. Lalu, menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode atau manhaj yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian, orang yang menjalaninya menjadikan sebuah pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Jadi anak-anak, sebelum merumuskan sebuah hukum, para ahli ini memikirkan dan meneliti terlebih dahulu. Para ahli menetapkan sebuah hukum yang jelas batasannya dan bagian-bagiannya. Sebuah hukum tersebut dibangun di atas prinsip dan kaidah-kaidah. Dasar hukumnya tetap menggunakan Al-Quran dan hadis. Jadi anak-anak, menurut istilah Kiai Haji Zainuddin Dimyati di dalam kitab Al-Izo'ah Al-Muhimmah halaman 18 adalah sebagai berikut. Al-madhhabu wal ahkamu fil masail allati dhahaba wa'taqada wa'khtaruhal imamul mujtahid. Artinya, mazhab adalah hukum dalam berbagai masalah yang diambil, diyakini dan dipilih oleh para imam mujtahid. Yang kedua, Bu Dinka akan menjelaskan tentang pengertian mujtahid. Mujtahid itu adalah orang yang berijtihad. Nah, ijtihad itu adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun Al-Hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Lalu, bagaimana sih caranya menjadi mujtahid? Apakah ada syarat-syaratnya, Bu Dinka? Ya jelas ada dong. Yang pertama, harus memiliki kemampuan untuk menggali hukum dari Al-Quran. Ya, jadi para mujtahid ini harus paham terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah hukum. Yang pertama, di sini ada asbabun nuzul atau latar belakangnya turunnya Al-Quran. Yang kedua, ada nasikh dan mansukh, yaitu ayat yang mengganti atau yang diganti. Yang ketiga, mujmal mubayyan, kalimat yang global dan terperinci. Yang keempat, al-am al-khos, yaitu kalimat yang umum dan khusus. Yang kelima, muhkam musyabih, yaitu kalimat yang jelas dan yang samar dan lain sebagainya. Jadi anak-anak, intinya jika menjadi seorang mujtahid itu adalah bisa memahami mempunyai kemampuan untuk menggali hukum yang ada di dalam Al-Quran. Seperti itu. Jadi anak-anak, setelah memahami Al-Quran, para mujtahid ini juga harus memahami ilmu-ilmu hadis. Ilmu yang jelas tentang hadis Nabi Muhammad SAW, terutama yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum yang ada di dalamnya. Yang pertama ini harus memahami tentang asbabul wurud, yaitu latar belakangnya turunnya hadis. Lalu yang kedua di sini ada rijalul hadis, yaitu sejarahnya para perawi hadis. Lanjut, syarat menjadi mujtahid yang ketiga yaitu menguasai persoalan-persoalan yang telah disepakati para ulama atau biasanya kita sebut dengan ijma.
Yang keempat, memahami kias serta dapat menggunakannya dalam usahanya menghasilkan sebuah hukum. Jadi anak-anak, seperti yang sudah dijelaskan Bu Dinka pada video sebelumnya, 4 dasar hukum dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 4. Yang pertama, ada Al-Quran sebagai dasar hukumnya. Yang kedua ada As-Sunnah. Yang ketiga ada Ijma'. Yang keempat ada Qiyas. Oke, lalu syarat menjadi mujtahid yang kelima, menguasai bahasa Arab. Ini sudah jelas ya, jadi para mujtahid itu harus menguasai bahasa Arab, baik dalam nahwu, shorof, balaghah, serta kaidah-kaidah usul fikih. Yang keenam, memahami serta menghayati tujuan utama pemberlakuan hukum Islam yaitu memahami bahwa tujuan hukum Islam adalah rahmatan lil alamin yang terpusat pada usaha untuk menjaga perkara doruriyat yaitu pokok, hajiyat yaitu pelengkap, dan tahsiniyat yaitu keindahan. Oke, jadi tujuan hukum Islam adalah rahmatan lil alamin. Yang ketujuh, mempunyai pemahaman serta metodologi yang dapat dibenarkan untuk menghasilkan keputusan hukum. Jadi kita tuh kalau misalkan mempunyai masalah itu harus dirundingkan dulu. Harus menggunakan dasar hukum yang keempat tadi. Ada Al-Quran, As-Sunnah, ada Ijma', dan ada Qiyas. Lalu yang terakhir, di sini ada mempunyai niat serta akidah yang benar. Akidah itu apa? Akidah itu keimanan atau keyakinan di dalam Islam. Ya, jadi akidahnya itu harus benar. Dengan kata lain, tujuannya bukan mengejar dan mencari pangkat duniawi, melainkan murni berniat karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari Bu Dinka. Bu Dinka minta maaf jika ada salah kata. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.